Ya, bersama kita lanjutkan lagi perbincangan kita dan bersama saya di sini juga sudah hadir narasumber kami satu lagi ada Pak Al Haidar, pengamat intelijen dan teror. Tapi saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief tadi melanjutkan yang tadi bahwa apakah ada sudah ditemukan keterkaitan antara kelompok Santoso ini ataupun juga 4 orang dari WNA yang datang ke Indonesia yang kemarin kemudian ditangkap ini dengan keberadaan jaringan ISIS? Kita pisahkan dulu yang 4 orang nih ya. Kita bicara dulu ISIS dulu. ISIL, ISIS, lalu sekarang IS atau Daulah Islam. Itu fenomenanya amat sangat berkembang luar biasa di Indonesia. Berbeda dengan perkembangan jaringan-jaringan yang pernah ada sebelumnya seperti JI, JAT dan seterusnya. Fenomena ini mengangkat kekhalifahan Islam, sesuatu yang mungkin dirindukan oleh umat yang beragama Islam. Perkembangannya di Indonesia luar biasa. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah sebagian besar kelompok yang mengatakan berbaiat, bersumpah setia kepada ISIS adalah kelompok yang sama. Kalau kelompok sama berarti orangnya itu sama. juga. Jadi Santoso yang dulu katanya JI, lalu berubah JAT, lalu sekarang jadi Mujahidin Indonesia Timur, sekarang jadi ISIS, orangnya itu saja. Nah, 4 orang ini siapa? Ini masih unknown, kita masih melakukan identifikasi secara mendalam tentang siapa 4 orang itu, bagaimana connect-nya antara mereka dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Kok bisa gitu loh, kok bisa mereka datang mau bergabung ke Indonesia. Biasanya kan orang Indonesia yang bergabung ke sana. Di luar negeri, ini suatu fenomena baru. Ada dulu memang pernah kasus peledakan Atrium Senen, itu warga negara Malaysia. Itu kaitannya dengan kelompok-kelompok yang lama. Oke, kalau Pak Haidar melihatnya bahwa kalau tadi fenomena kenapa ada orang luar yang kemudian datang ke sini bergabung, ini melihat kira-kira seperti apa? Iya, ini gerakan jihad umumnya adalah gerakan keagamaan transnasional ya. Dan itu banyak melibatkan dan menarik minat berbagai bangsa, berbagai kalangan di dunia internasional, dan mereka biasanya saling dukung-mendukung, saling mendanai ataupun. Kemudian dengan kedatangan mereka datang ke sini ke Indonesia seperti itu. Ya, sebenarnya ini dipengaruhi oleh pertama pernyataan baiat ya, baiat dari Santoso kepada Khilafah Al-Baghdadi di Syria. Dan setelah baiat itu Khilafah Al-Baghdadi membalas bahwa akan memberikan bantuan dalam bentuk junnah. Junnah inilah yang dikonsepkan dalam kekhalifahan sebagai proteksi ataupun bantuan. Nah, junnah ini diberikan kepada siapa saja yang sudah menyatakan baiat. Dan kalau yang biasa menyatakan baiat dan tidak minta pertolongan atau bantuan, tidak akan dikirimkan junnah. Tapi kalau ada yang meminta untuk dibantu ataupun untuk diproteksi, itu akan dikirimkan junnah. Itulah kemudian yang kemungkinan Itulah bisa yang jadi. kemudian dikirimkan 4 orang misalnya dalam bentuk tentara, dalam bentuk bala bantuan senjata ataupun apa begitu. Biasanya. Tapi kalau tadi melihat dari ataupun yang disampaikan oleh Pak Arief kan bahwa kelompok-kelompok teroris di Indonesia mereka tadinya berkiblatnya kemana-kemana dan sempat ke Al-Qaeda, kemudian lain-lain seperti itu. Sekarang ini seperti berkeluar ke ISIS seperti itu. Apa yang mengakibatkan perubahan di tubuh-tubuh kelompok teroris di Indonesia? Ya, ini sangat fenomenal ya kehadiran ISIS ini segera menghentak dunia pergerakan jihad di Indonesia. Dan kita tahu bahwa jihad di Indonesia itu mengalami situasi yang disebut dengan jihad deadlock, mengalami disorientasi, dislokasi, disposisi Pak ya. Karena mengalami situasi bahwa mereka nggak tahu mau kemana begitu. Mau dipimpin oleh siapa? Mau dipimpin oleh siapa, bagaimana kepemimpinannya, apa yang harus dilakukan, tahap-tahapnya gimana, strateginya apa, bagaimana cara melakukannya, metodenya, dan sebagainya. Mereka bingung. Akhirnya begitu muncul ISIS, mereka pada akhirnya, wah ini adalah salah satu peluang. Dan kebiasaan pergerakan-pergerakan di Indonesia itu selalu mencari patron. Artinya sebenarnya mereka bukan hanya mencari teladan ataupun pemimpin, tapi mereka lebih mencari kepada dana.
Ibaratnya sama seperti LSM di Indonesia begitu. Mereka seling Siapa yang sanggup membiayai mereka, disitulah mereka kemudian akan menyatakan kesetiaannya dan akan berjuang seperti itu. Jadi mereka apa istilahnya ya, maju tak gentar membela yang bayar lah, kira-kira begitu. Mungkin itu terlalu sederhana ya Pak Arief ya. Mungkin kalau lebih lebih standarnya itu mereka selalu mencari pendukung pendanaan. Oke, kalau dari segi lokasi Pak Arief, kalau sekarang kan seperti terlihat beberapa ini ada penangkapan di daerah Sulawesi Tengah. Tapi kalau kita tahu kan juga ada beberapa provinsi lain atau daerah lain yang selama ini juga menjadi seperti mereka terpusat ataupun sering sekali ditemukan ada di sana, misalnya Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya. Yang dimaksudnya apa? Daerah lainnya selain Sulawesi Tengah? Iya, keberadaan mereka saat Kalau ini. yang paling kita anggap rawan memang sampai saat ini adalah Sulawesi Tengah. Tapi ada 12 provinsi lainnya yang masih dalam pemantauan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Tapi sudah diindikasikan belum ada keberadaan mereka dari di sana? berbagai kejadian yang ada, data dari tahun 2002 sampai tahun 2013 kemarin, ada indikasi-indikasi seperti itu. Di Medan, di Pekanbaru, di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa terutama ya. Jawa, Kalimantan Timur dulu pernah juga ada. Lalu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Ambon dan sebagian ke Papua. Mungkin seperti itu. Nah, kalau sekarang kan kita tahu bahwa juga ada warga negara Indonesia yang katakan berangkat ke Syria. Nah, ini mereka berasal dari mana saja, Pak? Apakah sudah bisa diidentifikasi siapa-siapa saja mereka? Kita sulit mendapatkan satu data yang betul-betul akurat ya. Betul-betul akurat bahwa si A itu berasal dari desa ini dan seterusnya. Tapi indikasi bahwa ada sekitar 34 orang warga negara Indonesia yang berangkat ke sana, itu sudah ada dalam data kita. Itu bercampur dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi Tengah, dari Jawa. Dan yang saya herankan adalah mereka berangkat sendiri-sendiri gitu. Bukan tidak diorganisir oleh seperti TKI gitu ya. Enggak, mereka berangkat sendiri-sendiri. Apakah ini juga merupakan salah satu modus agar mereka tidak begitu gampang terlacak seperti itu keberangkatan mereka, Pak Haidar? Ya, bisa jadi ya. Saya sendiri melihat bahwa ada beberapa misalnya seperti tokoh Wildan ataupun tokoh Baharum Shah. Memang mereka berangkat sendiri-sendiri dalam pengertian bahwa mereka berusaha menghindari untuk dipantau oleh pihak otoritas. Dan biasanya kalaupun mereka berangkat berjamaah, mereka akan berafiliasi kepada jamaah-jamaah yang non politis seperti jamaah tabligh yang cenderung apolitis itu kan. Jadi pihak pemerintahan manapun, pihak otoritas perbatasan manapun itu akan memberikan meloloskan kepada jamaah tabligh ini. Tapi jamaah tabligh itu sendiri juga tidak pernah mengetahui akan hal itu gitu. Oke, nah kalau tadi kan Pak Haidar sempat mengatakan bahwa sebenarnya kalau banyak sekali kelompok di Indonesia ini yang ataupun juga akhirnya mengikuti siapa yang bayar. Nah kalau kemarin kan sempat ada deadlock lah bisa dikatakan seperti itu untuk para kelompok teroris ini karena tidak jelas pendanaan, tidak jelas ketua. Tetapi dengan keadaan sekarang adanya gerakan ISIS yang begitu menjamur, apakah ini juga menjadi satu mereka bahwa sekarang mereka punya nyali lagi, punya dukungan dana lagi, apakah mereka ini akan lebih gampang bertambah besar apa tidak? Nanti kita akan bahas ini di segmen berikutnya, pemirsa, kami akan segera kembali.